Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menghindari kerumunan. Bahasan kali ini adalah mengenai pembahasan silsilah manusia yang bersumber dari agama Islam dan Alkitab. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan kategori mana yang masuk ke dalam nabi dan mana yang tidak. Misalnya, Adam alaihissalam dalam Islam termasuk salah satu nabi. Namun, dalam kekristenan, Adam tidak masuk dalam kategori nabi. Individu-individu yang masuk ke dalam kategori nabi dalam Kristen, misalnya seperti Moses atau Nabi Musa alaihissalam dan Elijah atau Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam atau bisa disebut juga sebagai Abul Bashar yang memiliki arti kakek moyang manusia, menikah dengan Hawa, Ummul Bashar, yang memiliki arti nenek moyangnya manusia. Informasi Nabi Adam alaihissalam terdapat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya pada ayat 30 sampai dengan 31 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dan dia Tuhan ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada malaikat. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Dalam Alkitab, nama Adam dan Hawa juga disebutkan di banyak tempat. Salah satunya di Timotius 2 ayat 13 yang berbunyi, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Di dalam Al-Quran, nama Hawa tidak disebutkan, namun secara implisit disebut sebagai istri Nabi Adam alaihissalam, yang salah satu kisahnya dapat ditemui pada Surat Al-A'raf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Fatakuna minadh-dhalimin. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Dalam kitab Tarikh karangan Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari disebutkan bahwa Hawa memiliki anak sebanyak 40 orang dengan 20 kali kehamilan. Jadi setiap hamil selalu kembar. Pendapat ini sejalan dengan periwayatan Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Riwayat lain menyebutkan bahwa Hawa telah mengandung 120 kali, dan setiap kehamilannya melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Jika mengikuti pendapat ini, maka terdapat 240 orang anak Adam dan Hawa. Pendapat lain menyatakan Nabi Adam memiliki 25 orang anak. 24 diantaranya berpasangan, sedangkan satu anak tidak memiliki pasangan. Satu anak ini bernama Seth atau Shith. Shith beristri Azura, salah satu adiknya. Shith bin Adam inilah yang nantinya akan berketurunan sebagai Nabi dan Rasul. Dalam kekristenan, Qabil atau Cain dan Habil atau Abel adalah kelahiran pertama Adam dan Hawa. Sedangkan anak ketiganya adalah Seth atau Shith. Kisah ini disebutkan dalam Genesis 4 atau Kejadian 4. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kelahiran pertama adalah Qabil dan Iqlimah. Lalu dilanjutkan dengan kelahiran kedua yaitu Habil dan Labuda. Kisah Habil dan Qabil diabadikan baik di dalam Al-Quran maupun Alkitab. Di Al-Quran, kisahnya disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai dengan 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain tidak diterima. Qala la'aqtulannak. Dan Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Sungguh, jika engkau Qabil mengerahkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengerahkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah. liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi, untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Fa'uwari saw'ata akhi, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Fa'asbaha minan nadimin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 17 menggambarkan secara singkat kisah Cain dan Abel. Dikatakan bahwa Cain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Abel adalah seorang gembala. Suatu hari mereka mempersembahkan kurban kepada Allah. Cain mempersembahkan buah-buahan dan gandum serta padi, sementara Abel mempersembahkan domba yang gemuk, anak domba, atau susu, seperti yang dikatakan oleh Yosefus dari hasil pertama ternaknya. Karena Allah tidak mau menerima apapun yang tumbuh dari bumi, maka Allah tidak menerima persembahan Cain. Allah menerima kurban Abel, dan karena itu Cain membunuh Abel. Cerita ini berlanjut dengan Allah yang mendekati Cain dan menanyakan di mana Abel berada. Jawaban Cain yang kemudian menjadi ucapan yang sangat terkenal ialah, apakah aku menjaga adikku? Seperti disebutkan dalam Kejadian 4 ayat 9. Allah melihat bahwa Cain mencoba mengelak. Karenanya ia mengatakan kepada Cain, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Inti dari Al-Quran dan Alkitab sama, yaitu bahwa Qabil tidak suka atau dengki kepada Habil, karena kurban Habilah yang diterima. Ketidaksukaan Qabil itulah yang sampai akhirnya tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Versi lain cerita dikarenakan Qabil dinikahkan dengan Labuda yang tidak cantik, sedangkan Habil dinikahkan dengan Iklima yang berwajah cantik. Qabil ingin menikahi dengan saudarinya sendiri, yaitu Iklima, yang tentu saja melanggar syariat pada waktu itu. Qabil iri dengan Habil. Akibat perseteruan itu, Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban, untuk mendapatkan keadilan. Namun, ternyata hanya kurban Habilah yang diterima. Hal itu akhirnya membuat Qabil membunuh Habil, dan inilah menjadi pertumpahan darah pertama dalam sejarah manusia. Selanjutnya Qabil melarikan diri ke India, hingga nantinya Syed saudaranya memburu dan menawannya sesuai dengan wasiat Nabi Adam. Demikianlah kisah generasi pertama manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk sukai video ini, bagikan video ini, dan berlangganan pada kanal YouTube saya. Tabik dan sampai jumpa.